kelas 10 kelas dengan efektif. Konsep dasar pengelolaan kelas yang efektif. Pengelolaan kelas merupakan salah satu kompetensi pedagogi yang paling krusial bagi guru. Secara konseptual, pengelolaan kelas atau classroom management mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian seluruh komponen dalam kelas agar kegiatan belajar berjalan secara efektif. Dalam konsep pendidikan modern, pengelolaan kelas tidak lagi dipahami hanya sebagai pengendalian perilaku siswa yang menyimpang, tapi mencakup upaya menciptakan ekosistem belajar yang holistik, harmonis, dan partisipatif. Kelas merupakan ekosistem tempat berlangsungnya interaksi antara guru, siswa, materi, media, dan informasi. Agar ekosistem ini berkembang, guru harus mampu menciptakan struktur atau tulis atau koordinasi, memfasilitasi interaksi positif, menyediakan hubungan emosional, dan mengatur dinamika kelompok. Adapun menurut para AIDA 2005, pola kelas adalah upaya guru untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif melalui pengaturan lingkungan fisik, sosial, dan akademik. Guru harus mampu menciptakan keteraturan dan kenyamanan bagi siswa sehingga proses pembelajaran jalan optimal. Dan ada juga tujuan utamanya adalah menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang optimal agar siswa dapat fokus, termotivasi, dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip utama yang mendasari pengelolaan kelas efektif meliputi konsistensi dalam penerapan aturan, fleksibilitas dalam menanggapi situasi yang tidak terduga, keadilan dalam perlakuan terhadap semua siswa, dan pendekatan humanis yang berfokus pada perkembangan karakter siswa. Selanjutnya, klasifikasi teknik pengelolaan kelas. Teknik pengelolaan kelas dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama, yang masing-masing memiliki fokus berbeda dalam mendukung lingkungan belajar. Yang pertama itu ada teknik preventif atau pencegahan, fokus pada perancangan lingkungan dan prosedur untuk mencegah masalah perilaku sebelum terjadi. Ciri-cirinya berfokus pada perencanaan, struktur, rutinitas, dan juga hubungan. Contohnya yang pertama itu menyusun aturan kelas, yang kedua mengatur tata ruang, yang ketiga membangun hubungan positif, dan yang keempat membuat rutinitas kelas. Yang kedua ada teknik korektif ataupun penanganan, fokus pada intervensi untuk mengatasi masalah perilaku yang sudah terjadi. Contohnya, yang pertama pemberian teguran, yang kedua redirection atau pembagian fokus, yang ketiga pemberian konsekuensi logis, dan yang keempat diskusi pribadi. Teknik yang ketiga yaitu suportif atau dukungan, fokus pada dukungan yang mengembangkan perilaku positif dan memelihara motivasi belajar siswa. Contohnya yang pertama konseling sikap, yang kedua pemulihan hubungan, ketiga kontrak perilaku, dan keempat modifikasi program belajar. Selanjutnya teknik-teknik kunci pengelolaan kelas. Yang pertama, teknik preventif. Teknik pencegahan adalah fondasi yang paling penting. Dengan menginvestasikan waktu dalam teknik ini, guru dapat mengurangi frekuensi dan intensitas gangguan secara signifikan. Contohnya penataan lingkungan fisik. Guru harus mengatur tata letak tempat duduk dan perabotan, misalnya formasi U atau kelompok, untuk memudahkan interaksi, pandangan, dan pergerakan. Selain itu, memastikan pencahayaan, ventilasi, dan kebersihan yang baik adalah wajib untuk menciptakan kenyamanan belajar. Contoh yang kedua, penetapan aturan dan rutinitas yang jelas. Keterlibatan siswa dalam menyusun aturan dan konsekuensi menumbuhkan rasa kepemilikan. Aturan harus spesifik, mudah dipahami, dan yang paling krusial diterapkan secara konsisten dan adil tanpa memandang status siswa. Yang kedua, teknik korektif. Teknik korektif digunakan untuk mengatasi masalah perilaku yang telah muncul. Penggunaan teknik ini harus bijaksana, cepat, dan bertujuan untuk mendidik di depan umum. Contohnya intervensi nonverbal. Sebelum menggunakan kata-kata, guru seringkali dapat menghentikan gangguan minor menggunakan isyarat mata, mendekati siswa yang mulai terganggu, atau sentuhan ringan. Teknik ini menghentikan perilaku negatif tanpa mengganggu alur kelas secara keseluruhan. Yang kedua, contohnya teguran efektif.
Jika intervensi non-verbal tidak berhasil, teguran verbal harus dilakukan. Teguran harus tegas, jelas, dan langsung tertuju pada perilaku yang harus dihentikan. Menghindari penggunaan bahasa yang berlebihan atau bernada menghina yang menyerang pribadi siswa. Yang ketiga, teknik suportif. Teknik suportif berfokus pada dinamika dan keterlibatan pembelajaran, menjadikannya menarik dan relevan bagi siswa. Contohnya, pembelajaran aktif dan variatif. Menggunakan metode inovatif seperti diskusi kelompok, jigsaw, role playing, atau kuis interaktif sangat penting untuk menjaga minat dan keterlibatan siswa. Ketika siswa terlibat aktif, kemungkinan mereka mengganggu saat berkurang. Yang kedua, contohnya penguatan positif. Memberikan apresiasi, pujian atau reward, baik verbal maupun non-verbal, atas perilaku dan upaya positif. Penguatan positif menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi intrinsik siswa, mengarahkan mereka untuk mengulang perilaku yang diinginkan. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu pengelolaan kelas yang efektif adalah proses dinamis yang menuntut guru untuk menguasai dan mengintegrasikan 3 kategori teknik utama, yaitu preventif, korektif, dan sportif. Guru yang efektif harus mampu merancang lingkungan belajar yang kondusif melalui penetapan aturan yang jelas dan penataan fisik, mengatasi gangguan secara cepat dan adil, serta menjaga motivasi dan keterlibatan siswa melalui metode pembelajaran yang variatif dan penguatan positif. Kunci keberhasilan pengelolaan kelas terletak pada konsistensi dalam penerapan strategi, kemampuan tanggap, dan pendekatan humanis yang responsif terhadap kebutuhan individual siswa. Sekian presentasi